Pada tanggal 15 Agustus tahun 2000, seorang dokter psikolog yang bernama Arnold mengadakan sesi pertemuan dengan seorang wanita yang bernama Carla di Pusat Psikiatri Regional Kanada. Evaluasi Dr. Arnold akan menentukan kelayakan Carla untuk pembebasan bersyarat. Jadi sebagai informasi, Carla dihukum karena ikut andil membantu sang suami menculik dan menghilangkan nyawa 3 orang wanita muda. Dan kini dia sudah menjalani selama 8 tahun dari masa jabatan 12 tahun hukuman penjara. Di sana Dr. Arnold menunjukkan kepada Carla sebuah album foto dirinya dan suaminya. Dr. Arnold ingin mengetahui hubungan dia dengan sang suami. Dengan sikap yang tenang, Carla mulai menceritakan awal mula hubungannya dengan sang suami sekitar 10 tahun yang lalu. Cerita berawal ketika Carla bersama temannya yang bernama Peggy sedang menghadiri acara konvensi hewan di Toronto, Kanada untuk beberapa malam, dan mereka menginap di sebuah hotel. Saat itu mereka berdua sedang berada di restoran. Tiba-tiba Paul datang bersama temannya yang bernama Nick dari arah luar dan menghampiri mereka berdua, bermodalkan paras yang tampan. Akhirnya mereka berkenalan satu sama lain, dan timbullah cinta pada pandangan pertama antara Paul dan Carla. Bahkan di malam itu juga Paul dan Carla nekat bermesraan di hadapan teman mereka. Sebuah hubungan spesial akhirnya terjalin antara Paul dan Carla disertai dengan aktivitas ranjang yang cenderung kasar. Di saat sedang adu mekanik, Paul sering mengatakan kalau dirinya adalah seorang pelaku kekerasan. Namun Carla malah menganggap biasa saja dan justru membuat dia semakin bersemangat. Kemudian Dr. Arnold menanyakan tentang adiknya Carla yang bernama Tammy, yang berusia 15 tahun pada saat kejadian, yang dimana dia dikenal cukup dekat dengan Paul pada waktu itu. Di sini sang dokter berasumsi jika Carla merasa cemburu pada kedekatan Paul dan Tammy. Carla pun menjawab saat menjalin hubungan dengan Paul, dirinya sudah tidak perawan lagi. Padahal Paul berharap jadi orang pertama kali yang membuka segelnya Carla. Saking cinta dan takut mengecewakan sang kekasih, Carla pun akhirnya setuju membantu Paul untuk membuka segel Tammy adik kandungnya sendiri. Dengan obat bius yang didapatkan oleh Carla dari klinik hewan tempat dia bekerja, Paul mencampurkan obat bius itu ke dalam minumannya Tammy. Setelah Tammy tidak berdaya, Paul segera melancarkan aksi bejatnya sambil direkam. Yang niat awalnya hanya untuk membuat Tammy tidak sadarkan diri, siapa sangka mulutnya mengeluarkan busa dan tidak bernafas lagi. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik. Carla pun berinisiatif untuk menghubungi medis agar tidak curiga, mereka lalu membersihkan semua barang bukti yang ada. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya Tammy dinyatakan telah meninggal dunia. Kepanikan mereka dengan penuh rasa khawatir atas kehilangan sang adik membuat pihak yang berwajib tidak menaruh rasa curiga, karena mereka menduga bahwa Tammy mengalami keracunan alkohol akibat kebanyakan minum. Diceritakan juga pada waktu itu Paul kehilangan pekerjaannya. Di sini tidak dijelaskan secara rinci pekerjaan Paul itu apa. Cuma pada saat itu dia tidak berpenghasilan lagi. Kemudian Nick sahabatnya menawarkan sebuah pekerjaan ilegal, yaitu menyelundupkan rokok. Dan keuntungannya bisa mencapai 2-3 ribu dolar per bulan. Tidak berpikir panjang, Paul langsung mengiyakan tawaran tersebut. Hasil dari bisnis itulah dia bisa menyewa sebuah rumah untuk ditinggali bersama Carla. Hari-hari mereka lewati bersama di rumah itu. Baik perlakuan manis maupun kasar dari Paul sering Carla dapatkan. Sebelum mereka menikah, Paul sempat mengaku kepada Carla jika dia pernah memperkaos 4 orang gadis. Meskipun demikian, Carla tak kuasa melarangnya untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Semua dia lakukan sebab tidak ingin sang kekasih meninggalkannya, saking cintanya dengan Paul.
Di suatu malam, Paul pernah membangunkan Carla yang sedang tidur dan memberitahu bahwa dia membawa seorang gadis yang bernama Tina. Paul pun meminta Carla untuk tetap berada di kamar sampai dia memberikan perintah selanjutnya. Karena rasa penasaran, Carla tidak memperdulikan perintah itu. Dia turun ke basement dengan cara mengendap-endap. Di sana dia melihat Tina yang sedang ditutup matanya serta membuka baju, lalu direkam oleh Paul. Setelah menunggu beberapa hari, Carla akhirnya diajak Paul untuk bersenang-senang. Di dalam sana, Paul menyuruh Carla untuk menggrepet Tina, sedangkan dia yang akan merekam semua adegan tersebut. Namun di tengah-tengah proses rekaman, hasrat Paul hilang seketika saat Tina tiba-tiba membuka mata dan melihat wajah Paul. Paul yang khawatir karena Tina sudah mengidentifikasi wajahnya pun akhirnya memutuskan untuk melenyapkan Tina dengan cara memutilasi tubuhnya hingga berkeping-keping, lalu mengecor bagian-bagian tubuhnya di dalam kardus agar tidak mengapung saat dibuang ke danau. 2 minggu kemudian, di mana hari yang sangat dinantikan oleh Carla, Paul dan Carla akhirnya menikah di sebuah gereja yang dihadiri oleh sanak keluarga dan teman-temannya. Nah, di sini saya sendiri nggak habis pikir. Dia tahu kalau calon suaminya memiliki perilaku aneh dan sering kasar, tapi kenapa dia melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan? Menurut saya sih mereka sama-sama memiliki kelainan, bukan hanya sekedar bucin. Kalaupun alasannya bucin, seumpama tahu sifatnya seperti itu, wanita normal saya yakin gak akan mau melanjutkan. Singkatnya, setelah pulang berbulan madu, mereka mendengar kabar bahwa ditemukannya jenazah Tina. Paul yang tidak menyangka hal itu akan terjadi pun seketika panik dan malah menyalahkan Carla. Paul berhenti melakukan aksi kriminal untuk sementara waktu, akan tetapi kecemasan dan frustasinya yang terpendam menyebabkan dia lagi-lagi berbuat kasar kepada Carla. Teman-teman Paul pun memutuskan hubungan dengannya setelah melihat kepribadiannya yang kasar. Sementara itu, Carla yang menderita selalu mendapatkan kekerasan, dia pun putus asa untuk mendapatkan kembali kasih sayangnya Paul. Tercetuslah ide gila dalam pikiran Carla. Dia ingin membantu Paul untuk melakukan aksi kriminal lagi. Target mereka berikutnya adalah seorang siswi cantik yang bernama Kathleen. Di sana Carla berpura-pura menanyakan alamat kepada Kathleen. Tiba-tiba dari belakang, Paul menodongkan pistol dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Seperti korban sebelumnya, setelah puas adu mekanik dengan Kathleen selama beberapa hari, Paul akhirnya menghabisi Kathleen dan membuang jasadnya di tengah hutan. Lewat siaran berita di televisi, Paul mengetahui jika polisi berhasil mengidentifikasi mobil si pelaku. Tidak berselang lama dari jendela kamar, Paul melihat kedatangan mobil polisi yang berhenti tepat di depan rumahnya. Agar terlihat tenang, Paul pun merapihkan penampilannya. Setelah itu membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Sedikit perbincangan di antara mereka, yang singkatnya Paul berhasil meyakinkan polisi itu bahwa dia tidak punya keterkaitan atas tewasnya Kathleen. Di balik sikap tenangnya itu, Paul ternyata menyimpan rasa takut kalau suatu saat dirinya akan tertangkap. Lagi-lagi rasa ketakutannya itu dia lampiaskan dengan menyiksa Carla. Saking seringnya Carla diperlakukan kekerasan, dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Namun kekerasan tetaplah kekerasan, dan Carla sebagai manusia biasa pasti menemukan titik di mana dia merasa tidak sanggup lagi dengan semua ini. Kini dia memutuskan untuk pergi dan melaporkan kejadian yang selama ini dia alami kepada polisi.
Awalnya dia hanya ingin melaporkan KDRT yang dilakukan oleh sang suami, tapi karena terus didesak, dia pun akhirnya mengaku jika Paul adalah pelaku hilangnya gadis-gadis yang selama ini dicari oleh para polisi, dengan syarat mendapat keringanan hukuman, karena telah membeberkan semua kejahatan yang ia dan Paul lakukan. I have more than information. Why don't you just start at the beginning? Can you get me immediate? Setelah memberikan pengakuan itu, Carla memutuskan untuk berpisah dengan Paul dan mencari kebahagiaannya sendiri. Di sisi lain, terlihat Paul sedang bersedih dan menyesali perbuatannya karena sering memukuli Carla. Dia kesepian. Dia ingin berkumpul lagi dengan sang istri. Namun itu semua sia-sia. Carla sudah pergi meninggalkannya dan mencari pria lain di luar sana. Terkadang manusia itu harus sampai pada titik kehilangan untuk mengerti arti sebuah kehadiran, kasih sayang, dan kesetiaan. Belajarlah untuk menghargai sebelum kehilangan seseorang yang kita sayangi. Mimpi buruk yang selama ini Paul takutkan pun terjadi saat polisi datang dan menangkapnya. Singkat waktu saat di pengadilan, sepasang suami istri itu menjelma menjadi musuh yang saling menjatuhkan satu sama lain. Carla berkata jika dirinya hanya seorang saksi kejahatan yang dilakukan oleh sang mantan suami. It's all for the murder of Caitlin Ross. And when Paul came home, I've never hit anybody in my life. Namun dari pihak Paul mengatakan bahwa Carla juga ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Setelah ditinjau dan beberapa bukti yang ada, akhirnya hakim memutuskan penjara seumur hidup kepada Paul tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan Carla hanya dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan penjara sebagai ganti pengakuan bersalah atas pembunuhan tidak sengaja. Balik lagi ke percakapan antara Dr. Arnold dan Carla. 10 hari setelah menjalani evaluasi kasus dari Dr. Arnold, sebuah catatan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat Carla ditolak karena psikolog menganggapnya itu adalah palsu, manipulatif, dan tanpa penyesalan. Jadi dia harus menjalani sisa 4 tahun masa kurungannya. Menurut diagnosis Dr. Arnold, Carla adalah sosok wanita yang berhati dingin dan penuh tipu daya. Pernyataan itu juga diperkuat oleh keluarga para korban yang tidak pernah sekalipun mendengar maaf dari mulut Carla langsung. Paul adalah anak terakhir dari pasangan Kenneth Bernardo dan Marlene Bernardo. Kakak pertama Paul bernama David dan kakak kedua bernama Debbie. Paul ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Di balik kemewahan yang orang tuanya berikan, ada masa lalu yang pahit di masa kanak-kanaknya. Dia sering memergoki ayahnya melakukan kekerasan secara fisik kepada Marlene, yaitu ibunya. Ayahnya seorang alkoholik. Nah, jika akal sehat sudah tertutup dengan yang namanya alkohol, pasti tahu dong apa akibatnya. Ayahnya sendiri sering melakukan gituan kepada kakak perempuannya Paul, yaitu si Debbie. Dan kelakuan bejat itu sering terlihat oleh Paul dan anggota keluarga yang lain, termasuk ibunya Paul. Akibat dari hal itu,
Paul menjadi seseorang yang pemurung dan antisosial. Ibunya juga ikut depresi dengan kelakuan suaminya itu. Dia sering mengurung diri di basement rumahnya, sampai-sampai ibunya ini tidak memperhatikan lagi gimana anak-anaknya termasuk Paul. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa peran kedua orang tua sangatlah penting bagi tumbuh kembang mental sang anak. Jauh sebelum bertemu dengan Carla, Paul sudah berganti-ganti wanita untuk dipacari. Dia ini cenderung kasar saat melakukan gituan dengan pacarnya, bisa dikatakan memiliki kelainan dalam berhubungan, sehingga membuat mereka tidak tahan dengan Paul. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan Carla di sebuah acara perkumpulan pecinta hewan. Nah, mulai dari sinilah saat pandangan pertama mereka sudah klik satu sama lain. Ditambah Carla juga memiliki kelainan, sama seperti Paul. Sampai akhirnya mereka berdua menikah dan mendukung satu sama lain apa yang mereka lakukan. Saking cinta dan tidak mau kehilangan Paul, dia rela melakukan apapun asalkan Paul tidak meninggalkannya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia rela menyerahkan kegadisan adiknya sendiri kepada Paul. Poin dari kasus ini adalah kegagalan membangun karakter pada seorang anak sejak usia dini akan memicu terbentuknya pribadi yang bermasalah pada dewasa kelak. Dan juga, cinta bisa saja menyakiti. Tapi sakitnya cinta bukanlah untuk ditangisi, melainkan untuk disadari bahwa yang menyakiti itu tidak pantas untuk dicintai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.